Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Episode berapa ini kita? ini episode yang kayaknya ini sangat familiar ke teman-teman semuanya karena ini termasuk dulu ya kita ngelihat buku Atlas salah satu dari 7 keajaiban dunia. Iya. Taj Mahal. Taj Mahal. Nah, tapi kan kita ngelihat itu kayak bangunannya megah, tapi Yang jelas mahal. yang jelas mahal. Karena dia Taj Mahal. Nah, ya. yang aku penasaran itu terkait selain bangunannya semegah itu, keajaiban dunia, kemarin dapat testimoni juga sama Mas Fredo, ternyata di sekelilingnya itu banyak pemukiman kumuh bahkan. Itu kayak jomplang banget jadinya. Ada ceritanya nggak di balik itu? Iya, memang ini satu monumen yang dikagumi sebagai tanda cinta seorang suami untuk istrinya. Oh, itu tanda cinta, hadiah Yes. berarti. Monumen Itu cinta. monumen cinta. Karena itu makam ya sebenarnya, kuburan untuk seorang perempuan yang begitu dicintai oleh suaminya, namanya Mumtaz Mahal. Perempuan ini punya satu kisah cinta yang sangat kuat dengan suaminya, mendampingi Pangeran Khurram yang semula bukan anak yang diunggulkan untuk menjadi seorang sultan, tapi karena motivasi dari istrinya, kemudian juga karena sering berdiskusi dengan istrinya bagaimana sikap terbaik di hadapan ayahandanya, di hadapan kakak-kakaknya gitu. Ini menjadikan Khurram akhirnya justru menjadi pewaris dari sebuah kekaisaran besar yang menguasai anak benua India selama mungkin kurang lebih 4 abad ya. Jadi ini dinasti ini sering dikenal sebagai dinasti apa, Mas Fatur? Mughal ya. Padahal kalau kita lihat lineage-nya itu sebenarnya ke Timurid. Jadi dinasti yang berasal nenek moyangnya adalah Timur Leng yang berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-14 ya. Itu dipusatkan di Samarkand. Timur Leng Uzbek ya? Uzbekistan, di Samarkand, Uzbekistan. Nah, salah satu garis keturunan Timur Leng ini yang namanya Babur kemudian melakukan ekspansi kekuasaan ke arah selatan sampai ke Afghanistan sekarang, kemudian bergerak ke timur menuju ke Pakistan sekarang, sampai akhirnya kemudian menguasai seluruh anak benua India. Babur digantikan putranya, Humayun digantikan putranya, Jalaluddin Akbar, yang dianggap sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah India modern. Nah, kemudian dari Jalaluddin Akbar ke putranya, Salim Jahangir, ya Jahangir itu, Jahan artinya alam semesta, Gir itu artinya raja. Jadi raja alam semesta gelarnya itu. Kemudian dari Jahangir inilah Pangeran Khurram ini ya mewarisi kekuasaan. Nah, Banu Begum, nama mudanya Mumtaz Mahal ini yang kemudian mendampingi dia, bahkan mendampingi dalam peperangan-peperangan, ya sampai melahirkan 14 anak. Gacor. Jadi melahirkan 14 anak untuk suaminya. Jadi saya membayangkan sepertinya dia menganut satu tradisi untuk menyusukan anaknya ke perempuan lain, sehingga dengan begitu dia bisa cepat hamil lagi, karena kan kalau menyusui itu kontrasepsi alami ya. Betul, bisa 2 tahunan. Bisa terjeda, tapi dia selama beberapa tahun itu terus-menerus melahirkan hampir setiap tahun. Itu salah satu pengorbanan luar biasanya. Dan Mumtaz Mahal ini tadi teman diskusi yang sangat nyambung dengan suami di antara semua istri yang lain. Meskipun dia dikatakan sebagai istri ketiga dari Pangeran Khurram yang kemudian menjadi Shah Jahan. Shah artinya raja, Jahan juga artinya alam semesta, sama dengan Shah Jahan. Ayahnya pakai gelar Jahangir, dia pakai Shah Jahan. Nanti anaknya Aurangzeb itu pakai gelar Alamgir, raja alam gitu ya. Alamgir. Ini Shah Jahan ini mendapatkan banyak insight dari Mumtaz Mahal terkait bagaimana menjadi seorang raja, bagaimana kemudian dia harus melakukan berbagai kebijakan yang membuat dia dapat dukungan luas dari kalangan para bangsawan, dan saat itu adalah kekuasaannya dinasti Mughal alias Timurid ini tuh
mungkin jumlah penduduk muslimnya nggak sampai 15%. 85% kekuasaannya ini berisi rakyat yang beragama mayoritas Hindu. Ada juga yang Buddha, ada juga yang Sikh, ya. Makanya dulu kakeknya Shah Jahan, Jalaluddin Akbar itu kan sempat bikin inovasi aneh, itu din-e-ilahi, agama Tuhan untuk menyatukan agama-agama supaya jadi satu gitu. Satu inovasi yang menggemparkan pada masa itu, meskipun mungkin dia tujuannya supaya rakyatnya ini rukun gitu ya, dia bersatu. Jadi dia sampai bikin din ilahi, akhirnya dia dikritik oleh para ulama, diserang oleh para ulama gitu ya, karena memaksakan satu persatuan keyakinan yang sangat sulit di masa itu. Nah, inilah problematika dari kekuasaan Timurid Mughal ini, yaitu dia penguasa Muslim, tetapi rakyatnya mayoritas adalah beragama Hindu itu. Tapi di kisah Shah Jahan ini kan memang Shah Jahan juga dianggap mampu membawa dinastinya pada saat itu di masa kepemimpinannya kan cukup baik. Bahkan Betul. salah satu kejayaan lah ya yang dipimpin oleh Shah Jahan ini. Betul. Hanya saja ternyata yang dikenang malah justru monumen cintanya ini. Iya. Kenapa? Menariknya begini. Jalaluddin Akbar itu membawa kemakmuran dan memperluas wilayah sampai hampir seluruh India berada di bawah Mughal Timurid ini. Nah, anaknya agak bermasalah. Kebetulan kok namanya Salim ya. Yang namanya tadi ternyata tidak semua Salim baik ya. Salim Jahangir ini dikenal sebagai, ya meskipun dia masih memerintah dengan baik, punya menteri-menteri yang cakap, cuman salah satu kecanduannya yang berat itu alkohol. Meskipun dalam catatan sejarah pada zaman Jahangir Salim ini, Mughal Timurid ini menguasai sepertiga GDP dunia. Jadi kemakmuran dan kekayaan Timurid Mughal ini luar biasa. Jadi dia mengalahkan Utsmani bahkan pada saat itu dari sisi produk domestik brutonya itu mengalahkan Utsmani yang secara bentangan kekuasaan meliputi Eropa, Asia dan Afrika, tapi yang dia anak benua ini karena jumlah penduduk yang sangat besar, dia GDP-nya tertinggi di dunia. Sepertiga GDP dunia itu ada di tangan dia. Nah, kemudian Shah Jahan mewarisi itu. Mewarisi apa yang ditinggalkan kakek dan ayahnya dengan situasi kemakmuran yang luar biasa. Tapi mulai ada pemberontakan-pemberontakan dari penguasa-penguasa Hindu yang dulu oleh Akbar gimana caranya biar mereka itu setia itu, sampai Akbar kan rela menikahi seorang putri Hindu yang namanya Joda itu ya, Ratu Joda. Ya, makanya ada cerita Joda Akbar. Itu bagaimana upaya Akbar untuk kemudian merukunkan seluruh wilayah kekuasaannya. Nah, di masa Shah Jahan ini mulai bergolak ya, termasuk Lodi ya, salah satu wilayah di mana kemudian ketika Shah Jahan menekan pemberontakan Lodi ini, Mumtaz Mahal mendampingi. Mumtaz Mahal ini meninggal pada campaign itu, pada saat peperangan itu. Kemudian Shah Jahan ini diberi wasiat oleh Mumtaz Mahal, tolong jangan nikah lagi ya, gitu ya, udah cukup gitu, dan aku ingin kau mengenangku dengan kenangan yang tidak pernah dilupakan. Nah, inilah yang ditafsiri Shah Jahan sebagai bangunan makam yang monumental yang disebut sebagai Taj Mahal. Oh, tapi ini menarik, Ustaz. Tadi Mumtaz Mahal itu berarti meninggal dalam proses pemberontakan ya, itu. Karena ada yang mengatakan pemberontakan. Jadi dia mendampingi suaminya untuk kemudian menindak pemberontakan-pemberontakan yang terjadi waktu itu oleh Raja Lodi salah satunya. Nah, di dalam campaign itu, peperangan itu, dia karena mungkin setelah melahirkan anak yang ke-14. Setelah melahirkan anak yang ke-14, dia meninggal dunia. Kan dia berpesan, kenang aku dengan kenangan yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah. Inilah akhirnya itulah yang diinterpretasikan sebagai membangun Taj Mahal. Salah satu bangunan yang memang termahal sepanjang sejarah. Dia dibangun dari marmer terbaik. Dari berbagai belahan dunia itu. Dunia dulu sebelum jajahan Inggris.
ada pelisir-pelisir emas di berbagai sudutnya. Pada saat penjajahan Inggris itu dicongkelin ya. Oh. Jadi yang sekarang ini sebenarnya speknya lebih udah bersahaja, speknya udah turun dibandingkan aslinya dulu. Ini pemakaman kompleks makam yang luar biasa dibangun selama 22 tahun. Dengan Ini yang jadi masalah. Hmm. Kita mengenang keindahannya, kita mengagumi keindahannya, dan tadi Mas Ali cerita soal di sekitarnya masih pemukiman kumuh, dan itu terjadi pada saat pembangunan, di mana selama 22 tahun kas negara habis-habisan dipakai untuk proyek ini. Proyek Sehingga mercusuar ini ini ya. mengurangi APBN untuk Iya, untuk kesejahteraan untuk rakyat, kesejahteraan gitu loh. rakyat. Sehingga pelayanan negara kepada rakyat itu mengalami kemerosotan di akhir masa pemerintahan Shah Jahan ini. Dan itu sampai menimbulkan pemberontakan dari putranya sendiri. Betul. Yang putra Salin. ketiga, bukan? Ya. Putra ketiga. Aurangzeb Aurangzeb. Alangzir yang nanti akan menjadi sultan yang juga dikenang dengan kejayaannya, itu memberontak kepada ayahnya, dan bahkan ayahnya itu sampai ditangkap dan Penjara, ya. dipenjarakan Di Benteng Agra di katanya. Benteng Agra. Iya. Karena betul-betul ternyata ini ironinya ya. Cinta kepada seorang istri mengalahkan cinta kepada rakyat. Dan itu yang kemudian catatan sejarahnya bukan hanya 22 tahun anggaran negara dihabiskan untuk proyek mercusuar ini, tapi juga banyak sekali budak-budak beragama Hindu yang bekerja paksa di situ dan akhirnya tewas. Iya. Dan itu sampai puluhan ribu kalau nggak salah. 30 ribu ya. Jadi yang lebih mahal ini adalah justru nyawa yang harus melayang Tapi untuk adanya gini. monumen ini. Pekerjaannya kan tuh tadi Hindu tuh. Itu ada kaitannya nggak sih dengan itu menimbulkan dendam yang berkepanjangan? Pasti. Dan bahkan sampai saat ini sih kayaknya. Itu yang kemudian disadari oleh Aurangzeb pada masa pemerintahannya. Dia berusaha memperbaiki itu hubungan dengan orang-orang Hindu, tapi terlanjur orang-orang Hindu itu marah dengan kekuasaan yang dianggap menindas kekuasaan Muslim, tapi menindas orang-orang Hindu, seperti yang terjadi dengan pembangunan Taj Mahal itu, sehingga Aurangzeb di masa pemerintahannya banyak menghadapi pemberontakan Hindu yang lebih luas. Nah, dia berusaha memperbaiki itu, tetapi rupanya sakit luka gara-gara kedoliman ini nggak sembuh ya. Bahkan mungkin sampai hari ini di India, ketika kemudian menjadi sebuah negara republik dan dikuasai oleh partai yang beraliran Hindu kanan, Hindu ekstrim, maka Islamofobia mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan di India. Jadi akhir dari Shah Jahan ini memang tragis ya. Tragis, 8 tahun terakhirnya justru berada di benteng, di penjara oleh putranya dan sendiri. hanya bisa melihat Taj Mahal itu justru dari balik benteng pertahanannya itu. Iya, dia hanya melihat dari itu. jauh mausoleum besar yang dia bangun untuk istrinya itu. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita, seperti apapun cinta kita kepada pasangan kita, kepada orang yang paling kita cintai sekalipun, jangan sampai itu menimbulkan kedoliman kepada orang lain. Karena luka ini akan panjang. Makanya banyak orang sering membandingkan apa yang terjadi di Andalusia, apa yang terjadi di India, dengan apa yang terjadi di Nusantara. Konteksnya menjadi sangat kontras. Di Andalusia, Islam berkuasa selama 700 tahun. Tapi begitu terjadi reconquista, dilibas oleh kekuatan balas dendam orang-orang Kristen, Andalusia habis. Apa yang terjadi sebenarnya? Karena ternyata selama 700 tahun berkuasa, banyak emir-emir di Sevilla, Granada, Cordoba, Toledo, dan kota-kota lain itu, di akhir-akhir itu menjadi orang-orang yang tidak bersatu, menjadi orang-orang yang berlomba-lomba soal dunia, sampai mereka memperbudak orang-orang kulit putih dan orang-orang berbagai warna, berbangga-bangga dengan perbudakan itu, ya, dan ada dakwah yang tidak sampai kepada penduduk lokal. Sehingga ketika terjadi gelombang kebangkitan orang-orang Kristen, kaum muslimin terusir. Kehilangan dari dukungan dari grassroots lah. Betul. Demikian pula yang terjadi di India. Ya, luka yang kemudian timbul karena pemerintahan Timurid Mughal ini kemudian menjadi luka yang sampai hari ini mungkin belum sembuh. Nah, berbeda sekali dengan konteks misalnya Indonesia, bagaimana Islam disebarkan dengan
sangat penuh kasih sayang, kedamaian dengan bahasa dakwah yang menjawab permasalahan-permasalahan umat itu. Bukan yang dengan luar biasa. kekuasaan Bahkan yang masuk- memaksa. Bukan bahkan- dengan kekuasaan yang memaksa. bahkan masuk ke adat istiadatnya mereka Betul. gitu ya, Masya Allah. Makanya aku pernah dengar itu tim dakwah paling sukses itu Salah Bali satunya Songo ya Bali tadi. Songo. Iya, keren, Masya Allah. Terakhir Ted, terkait Taj Mahal ini, aku penasaran tadi gimana seorang raja Shah Jahan tadi itu ya bisa berubah drastis setelah kematian istrinya. Apakah Taj Mahal ini menurut pandangan Ustadz, menurut pandangan Mas Fatur, apakah didirikannya Taj Mahal ini itu mengabadikan cinta atau pelarian cinta? Nah itu gimana Mas Fatur? Kalau saya melihatnya ini pelarian kan, bentuk pelarian. Iya. Karena dia tidak bisa mengelola perasaan. Ya tadi kehilangan sosok yang sebenarnya selama hidup ini sangat hadir, sangat mendukung. Nah sehingga dia membutuhkan satu pelarian ketika tidak mampu mengelola rasa duka itu. Meskipun secara tafsirannya akhirnya bisa jadi karena ini karena aku mencintai istriku. Iya. Padahal mungkin bisa jadi bukan itu yang diinginkan Iya. oleh istrinya Oleh itu. istrinya, betul. Itu kan tafsirnya sendiri atas keinginan istrinya untuk dikenang ya tanpa dilupakan oleh sejarah gitu. Guys, wah ini keren banget cerita. Banyak sekali ya, dari episode pertama sampai 30 hari ke depan, banyak sekali dari lintas generasi, lintas benua, macem-macem. Nah itu kita bahas semuanya di 30 cerita patah hati. Tetap saksikan terus di Safa Original.